Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang inovasi pendidikan di sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Prayuda, NPM 03117009. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NPM 0371170085. Saya Meta Muharamati dengan NPM 0371170090. Perkenalkan, nama saya Merah Lima, NPM 0371171108. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian inovasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Langsung saja, apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan merupakan inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau desentralisasi untuk mampu mengelola sumber daya dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan setempat dan tuntunan zaman dalam rangka mewujudkan kerangka kebijakan pendidikan nasional. Manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan manajemen berbasis sekolah ialah peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS, sekolah diharapkan tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah mengalokasikan dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri. Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan ajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses tersebut. Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, diharapkan sekolah mampu menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut, mengetahui sumber daya yang dimiliki dan masukan pendidikan yang akan dikembangkan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya, bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah. Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif inovatif untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar, bukan kepentingan administratif saja. Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan, menjamin terpeliharanya fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme personil sekolah, meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang, adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah, misalnya KS, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari manajemen dan pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen itu sendiri adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan atau planning diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prakta atau tujuan kerja yang tertentu.
Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Sementara pengertian dari manajemen pendidikan menurut Biro Perencanaan Dapdikbud tahun 1993 ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, dan sumber daya pendidikan seperti sumber daya manusia, sumber belajar, dan sumber fasilitas dan dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Di sekolah, beberapa komponen memang menjadi objek vital dalam proses manajemennya. Berikut adalah komponen manajemen berbasis sekolah, antara lain yang pertama ada manajemen kurikulum dan program pembelajaran. Manajemen kurikulum berkaitan erat dengan proses perencanaan, proses hingga hasil yang ditujukan kepada peserta didik. Manajer sekolah diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan kurikulum untuk selalu adaptif terhadap tuntutan yang berasal dari luar ataupun dalam sekolah. Yang kedua, ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah tidak bisa lepas dari manajemen personalia yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi dan penilaian pegawai, di mana kepala sekolah berperan dalam menentukan siapa yang mempunyai kapabilitas sesuai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai sekolah, baik dari segi jumlah ataupun kualitasnya. Untuk selanjutnya, didayagunakan untuk mencapai hasil optimal secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sistem. Selanjutnya, ada manajemen kesiswaan. Manajemen peserta didik merupakan salah satu operasional MBS, di mana sekolah mengatur sedemikian rupa siswa, mulai dia akan menempuh pendidikan hingga lulus. Dalam usaha penjawantahan hal tersebut minimal ada 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu PPDB, kegiatan kemajuan belajar, dan pembinaan kedisiplinan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Penganggaran atau budgeting tidak bisa dilepaskan dari MBS, karena MBS dalam implementasinya menuntut efektif yang berkaitan dengan kemandirian, dan efisiensi di mana efisiensi berkaitan dengan waktu dan biaya. Oleh karena itu, dalam implementasi MBS, manajemen keuangan dapat dijalankan dengan seksama agar dana dapat dialokasikan sesuai sasaran. Komponen utama manajemen keuangan pendidikan sendiri meliputi yang pertama ada prosedur anggaran, yang kedua ada prosedur akuntansi keuangan, yang ketiga pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, yang keempat ada prosedur investasi, dan yang kelima ada prosedur pemeriksaan. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas penting yang meliputi infrastruktur atau manufaktur apapun yang digunakan dalam menunjang proses pencapaian tujuan visi dan misi sekolah. Manajemen sarana prasarana yang baik diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dalam penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, indah, rapi, sehingga dalam proses belajar dapat tercapai hasil optimal. Selanjutnya ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Berbicara soal MBS merupakan suatu tatanan sistem sosial yang tidak bisa lepas dari keadaan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen humas berfungsi sebagai sarana membina peserta didik melalui hubungan baik masyarakat dengan sekolah. Dengan hubungan yang harmonis, rasa tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap sekolah akan tinggi yang berimplikasi pada partisipasi penuh kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Menurut Ngalim yang dikutip oleh Supriyono, ada 3 jenis hubungan masyarakat. Di antaranya, yang pertama ada hubungan edukatif, di mana adanya kesatuan prinsip antara pendidik dan orang tua untuk membina peserta didik. Yang kedua, ada hubungan kultural, yaitu kerjasama antara sekolah dengan masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berdiri, yang dalam perspektif ini, sekolah dijadikan barometer bagi peradaban masyarakat. Dan yang terakhir adalah hubungan institusional, di mana adanya kerjasama antara sekolah dengan instansi lain, atau melakukan kemitraan dengan perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada manajemen layanan khusus. Banyaknya peserta didik beserta kebutuhannya menuntut sekolah menyediakan banyak hal bagi kebutuhan mereka seperti perpustakaan, koperasi, UKS, kantin, dan lain-lain. Dari hal itu, konsep manajemen menjadi penting diterapkan guna menjaga dan menunjang keberlangsungan operasional unit-unit tersebut. Selanjutnya, ada strategi pembaruan manajemen berbasis sekolah. Adanya reformasi dalam bidang pendidikan suatu manajemen berbasis sekolah harus bisa diterjemahkan dan diaplikasikan di sekolah, serta dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Menerjemahkan inovasi manajemen pendidikan sangatlah tidak mudah dan tidak murah. Ide-ide besar biasanya ingin dilaksanakan dalam waktu yang instan. Sedangkan mekanisme dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi manajemen berbasis sekolah bukanlah sesuatu hal yang mudah. Satu sisi yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah bersama staf adalah bahwa sekolah harus siap merespons aneka perubahan tatanan sosial di masyarakat. Bahkan jika dirasa mungkin, sekolah harus bisa membuat keputusan yang mampu mempengaruhi masyarakat. Dan untuk menjadi sesuatu yang dapat mempengaruhi masyarakat, sekolah harus menjadi suatu sistem yang terbuka dan syarat akan akuntabilitas. Menurut Benis Benedancin yang dikutip oleh Sudarwan Danim, terdapat beberapa strategi khusus yang dapat diaplikasikan dalam rangka mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang inovatif. Di antaranya adalah yang pertama, ada strategi rasional empiris. Strategi ini biasanya dilahirkan dari penelitian atau research and development. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan mempunyai peran strategis dalam proses inovasi. Yang kedua, ada strategi normal redukatif. Strategi ini didasari atas asumsi bahwa inovasi hanya akan berhasil jika pengguna produk inovasi dapat merasakan adanya peningkatan dari proses implementasinya. Manajemen berbasis sekolah dirasa mampu sebagai jalan pemberdayaan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan. Strategi yang paling cocok dalam konteks normal redukatif dari inovasi manajemen berbasis sekolah adalah pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya sekolah. Dan yang ketiga, ada strategi pemaksaan kekuasaan. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa inovasi hanya akan berjalan jika dipaksakan dalam pelaksanaannya. Sistem ini telah berjalan dan sering diimplementasikan pada sistem manajemen yang otoriter dan sentralistik. Oleh karena itu, strategi ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memulai suatu perubahan yang inovatif dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Di sini saya juga akan membahas bagaimana inovasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah. Kebijakan baru muncul karena satu, perlunya melakukan perubahan baik secara parsial maupun holistik. Yang kedua, adanya koreksi sebagai bagian dari hasil evaluasi. Yang ketiga, perlu melakukan penyesuaian terhadap keinginan dan kebutuhan yang mendesak. Dan yang keempat, pelibatan manusia secara efektif di lingkungan organisasi dan lain sebagainya. Inovasi atau perubahan merupakan kata kunci karena adanya kesadaran untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bagi siapa saja.
Perubahan dalam konteks pendidikan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan dibutuhkan. Sebab, pendidikan berkaitan erat dengan bagaimana nasib suatu bangsa ke depan dan bagaimana ia dapat melaksanakan atau mencapai tujuan nasionalnya. Negara melakukan perubahan terhadap sistem nasionalnya setiap saat. Tentu, perubahan tersebut ada kalanya dilakukan dengan mendapat bantuan dari negara lain, atau karena memang telah ada kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan karena adanya kesadaran dari bangsa Indonesia sendiri dan juga karena adanya bantuan dari negara lain atau dari badan dunia. Pemberdayaan lembaga pendidikan atau satuan sekolah dan lainnya merupakan bagian dari berbagai strategi untuk menjadikan pendidikan kondusif sebagai pusat pembelajaran. Tantangan dunia pendidikan yang cukup berat adalah bagaimana mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Tantangan selanjutnya adalah mengantisipasi di era globalisasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar global. Dalam era otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dalam penyesuaian sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis. Selanjutnya, upaya memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi dari masyarakat. Lalu, bagaimanakah cara mengembangkan sekolah agar bisa menumbuhkan rasa berinovasi? Salah satunya yaitu dengan bercermin pada sekolah-sekolah lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu produk inovasi pendidikan karena strukturnya mengacu ke arah yang lebih sempit. Sekolah memiliki wewenang dan kebijakan dalam berinovasi untuk sekolahnya sendiri agar meningkatkan kualitas. Menurut Robert dalam Sudarman, ada beberapa proses yang bisa ditempuh dalam proses inovasi dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, adanya masalah atau kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, penelitian terkait dengan pola yang baru. Yang ketiga, pengembangan pola-pola yang ditemukan. Yang keempat, komersialisasi dalam arti mulai menyosialisasikan perubahan. Yang kelima, keputusan untuk mulai mendifusikan inovasi kepada adaptor potensial sehingga proses adaptasi inovasi segera dilaksanakan setelah inovasi dipaketkan. Yang keenam, konsekuensi dari inovasi, dampak inovasi yang diterapkan itu relevan atau tidak, sehingga keenam proses ini menjadi satu siklus dalam perubahan. Inovasi merupakan upaya untuk mengeksploitasi perubahan menjadi sebuah kesempatan bagi suatu lembaga maupun organisasi, atau bagaimana mengeksploitasi ide baru secara sukses. Inovasi menjadi semakin penting karena ada hubungan yang signifikan antara tingkat inovasi dengan tingkat kinerja lembaga maupun organisasi. Jadi semakin tinggi tingkat inovasi yang dimiliki, jadi semakin tinggi juga tingkat kinerja dari lembaga ataupun organisasi, termasuk sekolah. Namun demikian, tidak semua inovasi secara langsung meningkatkan kinerja. Ada banyak kasus organisasi yang inovatif namun tidak berkinerja dengan baik. Maka dari itu, perubahan dan inovasi pendidikan perlu dilakukan. Melalui manajemen berbasis sekolah yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses belajar dan mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah adalah sekolah yang harus lebih bertanggung jawab, kreatif dalam bertindak, dan mempunyai wewenang lebih, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang berkepentingan. Kesimpulannya, inovasi atau pembaruan pendidikan perlu mempertimbangkan dan mengatasi permasalahan atau tantangan dunia pendidikan, seperti diantaranya, bagaimana mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, mengantisipasi era globalisasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar global. Dalam era otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis. Upaya memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Dapat 4 faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan atau implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik. Yang kedua, ada kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, ada dukungan pemerintah. Yang keempat, ada profesionalisme.
Oleh karena itu, ideal pendidikan di Indonesia menerapkan MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dan dibutuhkan peranan dari semua unsur masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.